Kan dia sudah mulai merekam. Aku sih ngomongan kayak ngerti kan. Enggak, saya ngerti kan saya. Bon. Ih kanan apa ngisor po enter. Saya mulai dari awal ya. Mulai ya. Iya, ngono tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini, Bu Ani akan sampaikan dulu peta kegiatan dan penilaian pembelajaran matematika. Artinya apa? Kegiatan kita dan cara penilaian pembelajaran matematika Bu Ani nanti selama 1 semester, gitu. Yang pertama, nanti Bu Ani akan menyampaikan atau menjelaskan materi. Jadi materinya apa Bu Ani jelaskan dulu, teori-teorinya atau rumus-rumusnya yang ada di bab tersebut. Yang kedua, di saat Bu Ani menjelaskan, kalian menuliskan atau mencatat teori-teori atau hal-hal yang Bu Ani jelaskan. Jadi yang sekiranya kalian nggak paham, lebih baik ditulis, dicatat di buku. Lalu yang ketiga, Bu Ani akan memberikan latihan soal terlebih dahulu. Jadi Bu Ani akan kasih latihan soal plus pembahasannya sampai selesai, sampai ketemu jawabannya. Itu nanti semua ada di video Bu Ani dari menjelaskan materi sampai dengan memberikan latihan. Video bisa di YouTube atau mungkin nanti di-share langsung di WhatsApp. Setelah itu, yang keempat, kalian menulis atau mencatat soal dan pembahasannya, itu pasti ya. Jadi jangan cuma dilihat atau disimak saja, tapi lebih baik ditulis. Kemudian Bu Ani akan memberikan tugas-tugas yang perlu dikerjakan sebagai latihan. Mungkin hanya sebagai latihan agar kalian lebih paham, atau juga sebagai tugas yang akan Bu Ani nilai. Tugas itu nanti bisa berupa file, jadi lepas dari video pembelajaran, atau bisa jadi satu dengan video. Jadi setelah Bu Ani menjelaskan, Bu Ani langsung kasih tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Atau bisa juga Bu Ani kirimkan berupa JPEG atau foto ke WhatsApp kalian, atau mungkin juga Bu Ani print. Jadi kalian mengambil di ruang guru di kantor atau di sekolah, di mejanya Bu Ani, kalian ambil, bawa pulang, dikerjakan di rumah, setelah selesai dikumpulkan lagi di kantor, seperti itu. Kemudian pastilah tugasnya itu dikerjakan ya, jangan cuma diambil atau dilihat saja. Habis itu pasti dikumpulkan. Mengumpulkannya tadi yang print out dikumpulkan di meja Bu Ani di kantor. Tapi untuk mungkin tugas-tugas yang lain hanya dengan kalian memfoto tugas kalian lewat rumah, terus dilaporkan. Jadi fotonya dikirim ke WhatsApp Bu Ani atau ke Google Class. Ya nanti gimana tekniknya akan Bu Ani jelaskan saat memberikan tugas. Kemudian di akhir pasti Bu Ani akan mengevaluasi atau istilah kerennya ulangan. Dan ulangan ini tidak di setiap Bu Ani menjelaskan materi, tapi di akhir bab atau di akhir kompetensi dasar. Jadi tergantung nanti, kalau materinya itu cukup sulit, biasanya pendek-pendek, nggak sampai akhir bab, tapi akhir KD. Tapi kalau materinya Bu Ani anggap kalian mumpuni, bisa jadi satu bab baru ulangan atau evaluasi. Untuk nilai di rapot itu ada 2 macam. Ini nggak cuma matematika ya, tapi juga mata pelajaran yang lain. Yang pertama itu nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan. Mungkin yang familiar itu nilai pengetahuan.
yang pelajaran-pelajaran itu yang kalian pelajari, ulangan, tugas, itu masuknya di nilai pengetahuan. Tapi untuk nilai keterampilan, ini mungkin di matematika sendiri tidak sebanyak dengan nilai pengetahuan. Nilai keterampilan mungkin hanya berwujud, misal kalian menggambar garis, menggambar sudut seperti itu. Jadi hanya beberapa kali. Nah, untuk nilai pengetahuan sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama, nilai tugas harian. Setiap hari, entah itu tugas yang dikerjakan di kelas, entah itu PR. Kalau Bu Hani sampaikan itu dinilai, berarti itu menjadi nilai harian. Terus nilai ulangan yang kedua. Nilai ulangan tadi di akhir KD atau di akhir bab. Kemudian nilai PTS, ini semua mapel, pasti ada, atau nilai MIT, bahasa lainnya ya. Terus yang terakhir adalah nilai PAS, nilai di akhir semester. Dari keempat nilai itu tadi akan didapat nilai rapot pengetahuan dengan formula atau rumus 2 kali nilai harian kalian ditambah 1 kali nilai PTS atau nilai MIT ditambah dengan 1 kali nilai PAS atau nilai semesteran ditambah semua ya, dibagi 4, ketemu nilai rapot untuk pengetahuan. Nah, sedangkan untuk keterampilan yang Bu Ani ambil, nah seperti tadi Bu Ani sampaikan, hanya ada 3 ini. Yang pertama menggambar garis, sudut, atau juga bangun. Kalau materinya itu ada garis, ya nanti ada penugasan gambar garis, sudut juga penugasan gambar sudut, begitu juga bangun, gambar bangun datar kalau kalian kelas 7 ya. Yang kedua, membuat miniatur bangun. Maksudnya apa? Membuat bangun dari kardus, dari kertas karton atau kertas manila, seperti itu. Yang ketiga, mengerjakan soal cerita. Jadi, soal cerita, soal yang panjang itu ya, aplikasi soal itu dalam kehidupan sehari-hari itu masuknya ke ranah keterampilan. Jadi, beda dengan soal pengetahuan. Soal cerita masuknya di nilai keterampilan. Nah, untuk nilai rapot keterampilan itu didapatkan nilai rata-rata dari semua nilai keterampilan harian kalian. Jadi nilai keterampilan ada berapa, misalkan ada 3 atau 4, yaitu di rata-rata, tidak ada persentase tersendiri. Nah, untuk KKM atau kepanjangannya itu kriteria ketuntasan minimal, harus paham ya KKM itu. Mapel matematika sendiri itu 75. Artinya apa? Kalau sampai akhir semester nilai kalian masih di bawah 75, itu pasti akan ada remedi. Tapi kalau nilainya sudah 75 ke atas, sudah aman, nanti ditulis di rapot. Karena untuk nilai di bawah 75 tidak bisa dituliskan di rapot, kalian harus diremedi dulu gitu. Jadi usahakan nilai kalian minimal 75. Nah, itu tadi kegiatan sama teknik penilaian dari Bu Ani. Nah, ini materi matematika kelas 7 semester Gasal. Secara singkat saja, ada 4 bab. Nah, 4 bab ini yang pertama bilangan. Bilangan ini sebagian besar hampir semua sudah dipelajari di SD. Bab yang kedua adalah himpunan. Himpunan ini agak baru, cuman ya masih terkait dengan bilangan. Yang ketiga, bentuk aljabar. Nah, inilah bab yang mungkin masih asing untuk kalian kelas 7. Sebagai langkah awal kalian menuju ke pemikiran abstrak gitu. Jadi jangan melulu mikirnya yang real. Jadi kalian belajar atau memulai untuk berpikir abstrak, itu bentuk aljabar. Yang keempat, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini terkait dengan bentuk aljabar. Jadi saling terkait satu sama lain. Itu ya sekiranya materi yang akan kita pelajari 1 semester nanti. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.